ala man qama bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang yang menegakkan hal tersebut. Faqala fi a'zamil ayatil iman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang di dalam ayat yang paling agung yang berbicara tentang keimanan. Nah ini dia. Jadi kalau ditanya ayat yang paling agung yang berbicara tentang keimanan ayat apa, maka jumhur ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini. Ini adalah a'zamil ayat fil iman. Ayat yang paling agung yang berbicara tentang keimanan, yakni yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah. Lihat itu, kullu amana. Katakanlah wahai orang-orang mukmin. Sudah barang tentu lafaz katakanlah wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan seterusnya. Ini tidak cukup hanya dikatakan dengan lisan semata-mata. Tadi telah saya katakan ya, Al-Quran, As-Sunnah, termasuk ucapan salaful ummah. Terkadang mereka, Allah Rasulnya, dan mereka imam-imam salaful ummah mengatakan ucapan keimanan. Ucapkanlah keimanan, ucapkanlah kami beriman. Maka tidak cukup dengan hanya sekedar mengucapkan. Karena tidak mungkin seseorang itu dikatakan beriman dengan sebenar-benarnya keimanan kalau dia misalnya mengucapkan keimanan secara lisan, tetapi hatinya tidak mengimani apa yang dia ucapkan. Itu kan bukan keimanan yang benar. Maka makna di dalam ayat ini, kullu amana billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah dan seterusnya, yakni katakanlah, yakinilah, dan penuhi tuntutan konsekuensinya secara tunduk dan mengikat diri. Itu maknanya. Saya ulangi, lafaz kullu amana, katakanlah kami beriman. Maka yang dimaksud katakanlah kami beriman, ini mengatakan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengikuti perkataan lisan dan keyakinan hati tersebut dengan konsekuensinya berupa inqiyad dan istislam. Kan begitu. Jadi makna ini kan harus kita bawa kepada ucapan Syekh sebelumnya, karena beliau mengatakan yatabahu minal inqiyadi wal istislam. Jadi ucapan kullu, ucapkan secara lisan, yakini di dalam hati, dan ikuti dengan inqiyad wal istislam. Begitu maknanya. Iya kan? Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub serta anak cucunya, dan yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Al-Baqarah ayat ke-136. Kami hanya patuh, tunduk kepadanya. Lihat itu, wa nahnu lahu muslimun. Kami tunduk patuh hanya kepadanya. Jadi ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat ke-136 ini menunjukkan apa? Kami tunduk dan patuh kepadanya. Lafaz muslim di dalam ayat ini, muslimun, kami tunduk dan patuh kepadanya. Itulah hakikat dasar dari Islam, adalah inqiyad wal istislam. Kan begitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan apa makna istislam. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadul lahu bita'ah. Kan begitu.
Apa makna Islam? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau 3 landasan utama. Istislamu lillahi bitauhid, menyerah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bita'ah, dan mengikat diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam, inqiyad wal istislam. Maka coba buka terjemahan Al-Qur'an kita. Ketika disebutkan wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah seorang muslim, maka diterjemahkan di sana oleh para ulama, termasuk ulama-ulama Indonesia yang menerjemahkan Al-Qur'an, dan kami tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Muslim, inqiyad wal istislam. Kan begitu. Maka tentang inqiyad wal istislam terhadap keimanan disebutkan dalam Al-Baqarah ayat ke-136 ini. Dan Syekh tadi mengatakan wa athna ala maqama bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menegakkan keimanan tersebut. Di mana pujian Allah? Pada ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah 285. Jadi kalau istislam dan inqiyadnya ada di mana? Di mana? Al-Baqarah 136. Ingat ya. Karena di sana minal inqiyadi wal istislam. Inqiyad dan istislamnya ada di Al-Baqarah 136. Kemudian wa athna ala maqama bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menegakkan keimanan tersebut. Ini di mana pujian Allah? Pada Al-Baqarah ayat ke-285. Halaman yang ke-18 yang terakhir. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna qul amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka. Dan mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Mereka berdoa, Allah Tuhan kami, ampuni kami, dan hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Di mana pujian di sini? Di mana pujian di sini? Pujian terhadap orang-orang yang beriman, di mana pujiannya coba? Di mana? Ada yang bisa jawab? Bukan itu, mendengar dan taat itu inqiyad wal istislam. Ada yang bisa jawab? Iya, antum baca di bawahnya ya. Insyaallah. Ahsan. Di mana pujian terhadap orang-orang yang menegakkan keimanan di sini? Pujiannya bukan ketika mereka berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, bukan itu. Itu bukan pujian terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan pelaku kemaksiatan ketika kemudian terdesak pun mereka berdoa kepada Allah agar diampuni dosa mereka, betul? Maka di mana pujian terhadap orang-orang yang beriman pada ayat ini? Pujian terhadap orang-orang yang beriman di ayat ini ketika penyebutan mereka disandingkan dengan penyebutan Rasulullah SAW. Di sana, lihat paragraf selanjutnya. Ya. Fa'akhbara. Sebelumnya nih. Kama athna 'alal mu'minina fil akhir surati biqiyami bidzalika faqala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyanjungkan kaum mukminin pada surat tersebut ketika mereka melaksanakan hal itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah ayat ke-285. Ya. Al-Baqarah ayat ke-285. Kita lihat ini, halaman ke-19-nya. Fa akhbara anna Rasulullah wa man ma'ahu minal mu'minina amanu bihadhil usul wa lam nufarriqu baina ahadin minal anbiya. Sampai di sini dulu bacaan kita.
Wa akhbara ana rasula wa man ma'ahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Rasul dan orang-orang mukmin yang bersama beliau. Lihat itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyandingkan penyebutan orang-orang mukmin dengan Rasulullah SAW. Ini kan pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak yakni apa? Tidak bedakan kemudian pensifatan mereka. Kita urut ya. Ini paragrafnya panjang, tapi kita urut. Berdasarkan paragraf ini ada 4 hal. Kita lihat ini. Ya, berdasarkan paragraf ini ada 4 hal. Kita lihat dulu yang pertama. Fa akhbara anna Rasulullahi anna rasula wa man ma'ahu minal mu'minina amanu bihadhil usuli wa lam yufarriqu baina ahadin minal anbiya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Rasul dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan mukminin amanu bihadhil usuli, telah beriman kepada pokok-pokok ini. Ini yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwasanya apa? Bahwasanya Rasul dan orang-orang yang bersama dengan para rasul dari kalangan kaum mukminin telah beriman atas usul pokok ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walam yufarriqu baina ahadin minal anbiya. Dan mereka tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara para nabi dan rasul. Jadi meyakini para nabi dan rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan kaum muslimin. Mereka tidak membeda-bedakannya. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, wa annahum iltazzamu ta'atillahi faqalu sami'na wa ata'na. Atau yang saya baca? Wa annahum iltazzamu ta'atillahi faqalu. Dan mereka konsisten. Iltizam itu konsisten. Iltizam itu apa? Konsisten ya. Mereka konsisten dengan tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara Rasul. Mereka konsisten dalam ketaatan mereka kepada Allah dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan ada kalimat yang bagus sekali. Saya rasa ini enggak layak untuk kita tinggalin. Yuk kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. 3 garis dari atas halaman ke-19. Wa annahum iltazzamu ta'atallahi faqalu. Dan mereka berusaha konsisten untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Itu kan ucapan kita ya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Betul kita telah mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana? Katanya sami'na wa ata'na. Itulah kalimat yang selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di.
Maka nggak heran ya kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya murid. Muridnya Syekh Utsaimin. Ini buku yang kita baca ini buku tulisan gurunya Syekh Utsaimin. Dari madrasah Syekh As-Sa'di ini muncul banyak sekali ulama. Syekh Utsaimin, Abdul Razak Afifi, kemudian Syekh Al-Bassam, penulis Syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam, banyak sekali. Ini madrasah yang melahirkan banyak ulama mu'asir. Dan kalimatnya itu memang betul-betul bagus. Kita selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kadang-kadang kita sami'na tetapi ata'nanya banyak perhitungan. Makanya Syekh mengatakan nih, wa annahum iltazamu ta'atullahi faqalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berusaha konsisten untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na. Wa talabu min rabbihim an yuhaqqiqa lahum dzalika wa an ya'fu wa an taksirihim bi ba'dil huquqil iman. Setelah mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, wa talabu min rabbihim, mereka meminta kepada Rabbnya. Mereka meminta kepada Rabbnya, memohon kepada Rabbnya apa? An yuhaqqiqa lahum dzalika, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk memenuhi janji mereka sami'na wa ata'na tadi. Minta. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka agar mereka bisa memenuhi janji mereka sami'na wa ata'na tadi. Wa an ya'fu wa an taksirihim bi ba'di huquqil imani. Dan setelah itu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala an taksirihim, atas kekurangan mereka. Kekurangan di dalam apa? Di hukukil iman, di dalam perealisasian keimanan mereka. Ini bagus sekali ucapannya. Saya ulangi. Orang beriman itu mengucapkan sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan Rasulnya, tidak diragukan lagi. Tetapi mereka orang beriman setelah mengucapkan sami'na wa ata'na sebelum, sesudah, dan setelahnya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka merealisasikan sami'na wa ata'na tadi. Betul? Dan bersamaan dengan itu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala andai ada apa taksir, kekurangan mereka di dalam merealisasikan sami'na wa ata'na tadi. Maka taksir, kekurangan di dalam merealisasikan keimanan tidak mengeluarkan seseorang mukmin dari keimanannya, enggak. Iya kan? Ini mazhab Ahlussunnah. Kekurangan di dalam merealisasikan beberapa titik poin keimanan itu tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan secara mutlak. Dikatakan dia kurang imannya atau cacat imannya. Dan mereka memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita. Kita kan mengatakan sami'na wa ata'na, tetapi ketika sampai kepada ata'na, kayaknya banyak hal yang kurang pada diri kita, betul? Lalu bagaimana? Kan banyak hal yang kurang pada diri kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kekurangan tersebut. Atau menjaga apa yang selama ini kita berusaha kerjakan. Kalau selama ini kita telah berusaha mengerjakannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan jaga supaya kita terus bisa mengerjakannya. Kalau ada kekurangan selama ini pada diri kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa mengerjakan kekurangan-kekurangan tersebut. Sekaligus apa? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala andai yang kita kerjakan di sana ada cacatnya atau ada hal-hal yang belum sanggup kita lakukan. Padahal kita bisa. Kita mohon ampun. Itu orang beriman.
Makanya mereka minta maaf kepada Allah sambil mengatakan, "Ghufranaka Rabbana ilaina wa ilaikal masir." Ya Rabb, ampuni kami. Ini orang beriman. Lihat, orang beriman di dalam ayat ini kan disandingkan penyebutannya dengan Rasulullah. Ya enggak? Orang beriman di dalam ayat ini kan disebutkan penyandingannya dengan Rasulullah. Kalau Rasul jelas sempurna keimanannya. Orang beriman yang disandingkan di sini jelas tidak seperti Rasul keimanannya. Maka mereka minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Makanya mereka tutup setelah mengikrarkan keimanan di awal, mereka tutup dengan apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikrarkan keimanan mereka. Mereka berjanji sami'na wa ata'na. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak sempurna, saya, Anda, kita semua nggak sempurna. Kita katakan kita akan ittiba kepada Rasul. Tidak ada jalan lain selain sunnah Rasul akan kita tempuh. Betul, seperti itu kita ucapkan hari-harinya. Betul? Tapi kalau kita mau pikir-pikir kan banyak sekali sunnah Rasul yang secara sadar atau tidak sadar kita nggak ikuti, nggak kita patuhi, kita selisihi. Apakah dengan semata-mata seperti itu seseorang langsung keluar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah Sunni Salafi? Kan nanti dulu jemaah. Orang-orang ini mengatakan ampuni kami ya Allah. Kalau telah mengatakan sami'na wa ata'na ternyata tidak sesuai dengan sami'na ata'na tadi. Tapi mereka tidak keluar dari jalan keimanan. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka penyebutannya bersanding dengan penyebutannya para nabi dan rasul. Ini ayat luar biasa. Jadi kalau antum tadaburi ayat ini, maka ini menunjukkan sekali lagi kuatnya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab keimanan. Siapapun dia tidak lepas dari kekurangan. Hatta Abu Bakar Siddiq. Maksum itu hanya milik Nabi dan Rasul. Saya katakan hatta Abu Bakar Siddiq, walaupun kekurangan Abu Bakar apa, kita nggak jumpai. Antum jumpa kekurangan Abu Bakar? Nggak kita jumpai. Ada yang bisa menyebutkan kekurangan Abu Bakar? Nggak kita jumpai. Tapi bolehkah kita mengatakan Abu Bakar maksum? Karena maksum hanya milik para Nabi dan Rasul. Kita nggak jumpa kekurangan Abu Bakar. Kekurangan Umar kita nggak jumpa. Nggak jumpa kita kekurangan Umar. Kekurangan Utsman, kekurangan Ali. Apa kekurangan orang-orang ini? Nggak jumpa kita. Tapi pasti mereka ada kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan seorang nabi dan yang membersamai mereka. Ketika disebutkan di sini dalam ayat ini, amana rasulah bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun. Mukmin di sini yang pertama kali adalah para sahabat. Adapun setelah itu orang-orang mukmin yang mengikuti keimanan para nabi dan rasul dan keimanan para sahabat. Mereka berikrar sami'na wa ata'na, tapi pasti ada kurangnya kok. Nggak ada yang sempurna. Saya, Anda, kita semua nggak sempurna di dalam keimanan. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah usaha untuk memperbaiki keimanan kita. Daurah ini usaha untuk memperbaiki keimanan kita. Makanya kita belajar. Ini namanya pohon keimanan. Ini akarnya, ini batangnya, ini buahnya. Ini yang kita pelajari insyaallah ta'ala hari ini dan esok. Makanya ini, ya. Makanya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kalau antum berpikir, kenapa mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya? Enggak, keimanan sesuatu yang baik, tidak perlu ada yang minta ampun. Ya Allah, saya minta ampun kepadamu karena aku beriman kepada Allah. Begitu maknanya? Enggak kan? Ya Allah, aku minta ampun kepadamu karena aku telah beriman kepada Rasul. Itu maknanya? Bukan. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu karena aku telah beriman kepada Engkau dan Rasulnya dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Ternyata di titik ata'na tidak sempurna. Kan begitu maknanya ya? Nah, di situ maknanya. Makanya disebut di sana sami'na wa ata'na. Di dalam lafaz ata'na itu banyak sekali di antara kita, saya, Anda, kita semua nggak sempurna. Nah, begitu. Baik. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Lalu yang keempat. Lanjut. Mana? Wa ana
maraji'al khalaiq kullihim, dan sesungguhnya tempat kembali seluruh makhluk adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kembali seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal maraji'al khalaiq kullihim wa mathirahum ilallahi, dan bahwasanya tempat kembali seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat luar biasa. Allahu Akbar. Kita lanjutkan sekarang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ayat ini Al-Baqarah ayat ke-285 ini kita dapat 4 hal. Hal yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Mengkabarkan bahwasanya Rasul dan orang-orang yang membersamainya telah beriman kepada pokok-pokok ini. Ini yang pertama. Hal yang kedua, ya bersifat orang-orang yang beriman tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara para nabi dan rasul. Betul? Hal yang ketiga, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka meminta kepada Allah agar Allah menguatkan mereka di dalam sami'na wa ata'nanya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala andai mereka kurang di dalam merealisasikan sami'na wa ata'na. Kan begitu yang ketiga tadi. Betul? Dan yang keempat, bahwasanya tempat kembali seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 hal yang bisa kita sarikan dari Al-Baqarah 285. Iya. Belum lagi kalau ayat ini dibawa kepada penguatan untuk mengikuti manhaj salaf. Iya. Kan sebagian orang mengatakan kenapa harus mengikuti jejak langkah para sahabat? Loh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begitu kok. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun. Coba tuh. Dan Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan orang-orang mukmin. Siapa mukmin di sana? Para sahabat, jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan para sahabat di dalam ayat ini dengan lafaz mukminun. Maka keimanan yang benar adalah apa yang diimani oleh para sahabat. Kan begitu. Sesuatu yang tidak diimani oleh para sahabat jangan diimani. Sudah. Apa yang diimani oleh para sahabat maka diimani. Makanya di sana senantiasa dikatakan beriman kepada Allah sesuai dengan keimanannya para sahabat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Halaman yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. Al-Anfal ini menarik sekali. Di awal surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan para sahabat. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang Al-Anfal. Apa Al-Anfal? Apa Al-Anfal artinya? Apa Al-Anfal artinya? Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang Al-Anfal. Apa Al-Anfal artinya? Pembagian harta rampasan perang. Betul ya? Mereka yaitu para sahabat bertanya kepada wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Ini harta rampasan perang ini bagaimana ini? Sebenarnya setelah pertanyaan kan semestinya ada jawabannya ya. Semisal yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu jawaban atas pertanyaan sahabat tentang harta rampasan perang ini mau diapain datang pada ayat keberapa? Yas'alunaka 'anil anfal, ini ayat pertama. Jawaban atas pertanyaan mereka pada ayat keberapa? Ayat kedua? Tidak ikhwan, ayat keberapa? Puluhan ayat setelahnya. Kok bisa begitu? Jawabannya ditunda puluhan ayat berikutnya. Kenapa? Kata para ulama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjelaskan, memberikan isyarat akan bahayanya dunia. Dan itulah yang ditanyakan oleh para sahabat tentang harta rampasan perang, agar kemudian para sahabat tidak terfitnah dengan harta rampasan perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda jawabannya puluhan ayat setelahnya. Tidak langsung Allah jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab dulu tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, agar jangan sampai harta tersebut membahayakan keimanan mereka. Luar biasa. Luar biasa. Kan harusnya yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang ini mau diapain sih? Ya, harta rampasan perang itu begini, langsung dibagilah. Logikanya kan begitu ya. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung jawab pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda pembicaraan tentang bagaimana harta rampasan perang ini mau diapain puluhan ayat setelahnya. Maka dari pertanyaan sampai jawaban, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan kepada para sahabat tentang keimanan, tentang ketaatan, bla bla bla. Anda bisa lihat mulai ayat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai setelah itu baru Allah jawab, harta rampasan perang ini begini. Kata para sahabat, kata para ulama, supaya kemudian kaum muslimin secara umum, para sahabat secara khusus mengetahui tentang bahayanya harta, dalam kurung harta rampasan perang, terhadap keimanan mereka. Maka mereka kuatkan dulu keimanannya. Baru setelah itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan keimanan mereka terlebih dahulu, baru kemudian bicara masalah harta. Ya. Tolong dicari jawaban atas yas'alunaka 'anil anfal pada ayat keberapa? Besok saya tanya. Ya. Tolong dicari pada puluhan ayat keberapa setelah pertanyaan. Tolong dicari. Ayat keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab pertanyaan para sahabat tentang harta rampasan perang mau diapain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu sifatnya seperti ini. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wa zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan bertambah keimanan mereka. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bertawakal dengan sebenar-benarnya. Dan seterusnya. Allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Ayat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita lihat sekarang halaman yang ke 20. Zuhur. Sekarang sengaja dimatiin nih. Baik, insyaallah ta'ala kita zuhur terlebih dahulu. Insyaallah ta'ala ntar kita zuhur. Nah kan hidupin lagi. Pas ngomong zuhur isoma istirahat langsung hidup mic-nya ya. Barakallahu fiik. Insyaallah ta'ala nanti pada kita sholat, istirahat, kita akan lanjutkan lagi. Insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.